Agak sedikit gangguan pencernaan, tapi saya siap untuk melaksanakan. Bisa ya. sidang hari ini. Baik, hari ini sedianya adalah membacakan pembelaan dari saudara dan dari penasihat hukum saudara. Saudara penasihat hukum mau bagaimana? Izin yang mulia, sebelum pembacaan pledoi seperti kemarin kami ingin mengajukan bukti tambahan. Oke. Membutuhkan layar monitor? Tidak ya? Tidak. Baik, silakan saudara penuntut umum untuk maju ke depan untuk memperlihat ngecek surat alat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Ya, silakan. Izin yang mulia, Ya. kami jelaskan secara lisan juga 12 Ya. 12 bukti tambahan yang kami ajukan hari ini. Ya. Tapi silakan diserahkan terlebih dahulu. Nomornya langsung 36, di 36, langsung 36. Sudah? Sudah semua ya? Baik, silakan diajukan lewat sebelah. Mas, tolong. Baik, silakan penasihat hukum. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih yang mulia. Sebelumnya, sebelum kami menyampaikan daftar bukti tambahan dan proses lebih lanjut, Izin majelis, karena sudah diserahkan majelis, mungkin tidak perlu dijelaskan, diserahkan Ya, saja majelis. kita melihat dulu apa yang mau dijelaskan. Silakan. terima kasih yang mulia. Sebelum kami menjelaskan secara singkat saja daftar bukti tambahan ini, tadi sama-sama kita dengar ketika yang mulia mulai membuka sidang dan persidangan berjalan ada suara-suara yang kami imbau untuk bisa menghormati kewibawaan persidangan ini. Jangan sampai nanti pada saat pledoi dibacakan ada peserta sidang yang kemudian mengganggu kewibawaan persidangan ini. Mohon arahan dan ketegasan dari yang mulia. Baik, bagi para pengunjung di ruang sidang ini, sekali lagi tidak ada suara. Apabila ada suara yang dianggap mengganggu oleh majelis hakim, kami akan perintahkan keamanan untuk mengeluarkan para pengunjung dari ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Kami mengajukan bukti tambahan, ada 12 bukti tambahan lagi. Sebelumnya sudah diajukan 35 bukti tambahan. Jadi bukti tambahan yang diajukan saat ini adalah bukti B36 sampai dengan bukti B47. Mohon izin kami jelaskan secara sederhana. Pertama, singkat saja yang mulia. Pertama adalah bukti resep pemesanan PCR keluarga terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati di Smart Collab Kemang periode Desember 2021 Juli 2022. Jadi bukti ini akan menjelaskan bahwa pemesanan PCR ya, nanti majelis akan pertimbangkan, saudara nggak perlu jelaskan di sini. Terima kasih, saudara yang mulia. sudah jelaskan. Poin yang kedua, ada tangkapan layar atau screen capture pesan WhatsApp saksi Arianto dengan petugas PCR terkait dengan pemesanan tersebut. Bukti yang ketiga adalah foto aktivitas almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat ketika mendampingi terdakwa Ferdi Sambo di kegiatan Rakernis di Bali bulan Mei 2022. Saudara penasihat hukum melihat dari pembelaan saudara sangat banyak, jadi mempersingkat waktu. Apa yang saudara sampaikan ini sudah termaktub di sini dan kami akan membaca dan mempelajarinya, sekaligus mempertimbangkan. Mohon izin yang mulia, 1 menit mungkin kami bisa bacakan. Yang keempat, kami juga mengajukan bukti keterangan pers yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Azazi Manusia tentang laporan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa kematian Brigadir Joshua di kediaman ex Kadif Propam Polri.
ada salah satu bagian terkait dengan dugaan kuat kekerasan seksual. Kemudian satu artikel di Kompas yang ditulis oleh Profesor Edi Omar Syarif, Guru Besar Hukum Pidana UGM dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang berjudul Perintah Jabatan dan Penyertaan. Kemudian berita tentang Komnas HAM terkait dengan kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Dan kemudian ada resep pemesanan tiket pesawat keberangkatan Verdi Sambo 7 Juli 2022. Beberapa artikel media digital, kemudian satu bundel pendapat hukum ahli secara tertulis, yaitu ahli Dr. Mahrus Ali dan Profesor Elwi Daniel. Kemudian transkrip persidangan penasihat hukum dan tanggapan terhadap keterangan saksi, kemudian transkrip verbatim semua proses persidangan ini. Kemudian matrik komparisi keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di beberapa BAP yang berubah berulang kali. Jadi seluruh daftar bukti tambahan ini tadi seperti yang sama-sama kita lihat itu halamannya mungkin lebih dari 2000 halaman yang kami harap itu bisa dicermati lebih lanjut. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Selanjutnya, apa yang mau disampaikan penasihat hukum? Apakah melalui terdakwa terlebih dahulu atau mau penasihat hukum langsung? Izin nanti pledoi pribadi dulu Yang Mulia. Bagaimana? Pledoi pribadi yang akan dibacakan. Oh, oke. Saudara terdakwa mau membacakan pledoi. Silahkan. Mohon izin Yang Mulia. Silahkan. Nota pembelaan saya hari ini saya tulis sendiri sebagai curahan kata hati saya. Dan izinkan saya untuk memberikan kepada Yang Mulia satu buah kopi. Mau dibacakan? Mohon izin nanti saya bacakan. Iya, silakan. Nota pembelaan saya hari ini saya beri judul Surat dari Balik Jeruji. Jika Tuhan mengizinkan, saya ingin kembali memeluk putra-putri kami. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya hormati, serta hadirin yang saya muliakan. Sekalipun dalam kejatuhan yang sangat dalam saat ini, saya tetap bersyukur Tuhan memberikan kekuatan luar biasa hingga saya mampu menghadapi semua ini dan sekarang bisa membacakan di depan majelis hakim yang mulia dan masyarakat yang menyaksikan persidangan ini. Membacakan sebuah surat, sebuah nota pembelaan pribadi saya. Semoga pembelaan ini dapat didengar secara utuh dan dipertimbangkan dengan jernih sebelum terlalu jauh menghakimi saya atas segala tuduhan kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Dari balik jeruji di rumah tahanan Kejaksaan Agung, dengan tertatih-tatih mengumpulkan energi yang tersisa, saya tuliskan sebuah surat untuk siapapun yang mau membaca dan mendengarkan dengan hati. Sebuah nota pembelaan dari seorang perempuan yang disakiti dan dihujam jutaan tuduhan, stigma, fitnah atas apa yang tidak pernah dilakukan. Sebuah nota pembelaan seorang ibu yang dipisahkan paksa dari anak-anaknya hanya dengan dasar tuduhan yang rapuh dan mengada-ngada. Huruf demi huruf dan setiap kata yang saya tuangkan di sini mengalir membawa ingatan pada orang-orang tersayang di luar sana, khususnya anak-anak di rumah dan di sekolah, suami yang telah ratusan hari berpisah sejak ditahanan di Makobrimob, hingga orang tua dan seluruh sahabat yang juga ikut merasakan derita yang kami alami. Namun lebih dari itu, coretan pena di lembar kertas putih ini berulang kali saya rasakan seperti irisan luka yang disobek paksa kembali dan seperti pisau yang disayatkan lagi pada perih luka yang belum pernah sembuh hingga saat ini. Berkali-kali, yaitu ketika saya harus menjelaskan apa yang terjadi pada sore hari di rumah kami di Magelang 7 Juli 2022 lalu. Saya mengalami kekerasan seksual dan dianiaya oleh orang yang selalu kami percayakan dengan sangat baik
yang kami anggap keluarga. Kejadian sangat pahit yang justru terjadi di hari pernikahan kami yang ke-22. Di sisi lain, jutaan hinaan, cemooh, bahkan penghakiman telah dihujamkan kepada saya. Bahkan dalam perjalanan setelah persidangan, saya melihat dari mobil tahanan banyak spanduk berisi makian dan paksaan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman-hukuman yang menakutkan. Hukuman yang tidak sanggup saya bayangkan. Tidak sedikit pun pernah terpikirkan peristiwa memalukan ini terjadi merenggut paksa kebahagiaan kami. Seringkali saya merasa tidak sanggup menjalani kehidupan ini lagi. Namun saya bersyukur ingatan tentang pelukan, senyuman, bahkan air mata suami dan anak-anak menolong saya ketika dunia seolah tak lagi menyisakan sedikit pun harapan akan keadilan. Begitu juga bayangan tentang apa yang diajarkan almarhum ayah saya puluhan tahun lalu untuk tetap tegar menjalani kehidupan. Majelis hakim yang mulia, kalaulah saya boleh berharap, jika Tuhan mengizinkan, semoga saya bisa kembali memeluk putra-putri saya. Pelukan yang paling dalam, merasakan hangat tubuh mereka dalam kasih sayang seorang ibu. Yang mulia, apa yang saya sampaikan di surat ini bukanlah pembenaran ataupun sangkalan terhadap peristiwa yang saya alami. Sesuatu yang tidak pernah saya inginkan, sedikit pun tidak pernah. Sebuah kejadian yang akhirnya merenggut kebahagiaan keluarga, sekaligus kehormatan saya sebagai perempuan. Surat ini saya tulis sebagai penjelasan saya secara langsung di depan persidangan yang sangat terhormat ini, bahwa saya tidak pernah sekalipun memikirkan, apalagi merencanakan, ataupun bersama-sama berniat membunuh siapapun. Majelis hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum, dan para penasihat hukum yang saya hormati. Pada hari ini, saya sebagai perempuan dan istri dari Bapak Ferdi Sambo, seorang ibu dari 4 orang anak yang harus saya tinggalkan untuk menjalani proses hukum sebagai terdakwa pembunuhan berencana, yang bahkan minggu lalu saya telah dituntut pidana penjara selama 8 tahun. Di saat proses hukum yang berjalan mencari keadilan bagi korban, saya dihadapkan dengan tudingan serta fitnah oleh banyak pihak dari berbagai kalangan masyarakat, bahkan pejabat publik yang ikut beramai-ramai membantah dan mengucilkan saya sebagai korban kekerasan seksual. Majelis hakim yang mulia, dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan berencana yang sampai saat ini tidak saya pahami, tidak pernah saya menyangka pada tanggal 8 Juli 2022 bisa terjadi. Konstruksi yang dibangun dengan menambah aspek perselingkuhan rasanya tidak pernah cukup untuk mendakwa saya sebagai pelaku pembunuhan berencana, namun juga menuding saya sebagai perempuan tidak bermoral. Untuk itu, pembelaan saya hari ini akan saya mulai dengan menceritakan secara singkat riwayat hidup saya. Majelis hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum, dan para penasihat hukum yang saya hormati. Saya dilahirkan dari rahim ibu seorang pendidik dan sosok ayah seorang tentara. Saya sangat terkesan bagaimana ibu saya yang seorang guru SMA mengajarkan ketulusan dan nilai-nilai kehidupan. Sementara dari ayah saya belajar tentang kedisiplinan dan ketegaran dari setiap tantangan hidup yang saya alami. Ayah saya purnawirawan dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat. Terakhir beliau menjabat sebagai Direktur Seni Angkatan Darat, Mabes Angkatan Darat. Dan kecintaan beliau terhadap tanah air juga sangat kuat dalam ingatan kami anak-anaknya.
Meskipun saya perempuan, kedua orang tua saya menuntut semua anak-anaknya memprioritaskan pendidikan. Saya menyelesaikan S1 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti Jakarta. Selanjutnya, saya melanjutkan pendidikan di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Semangat dari orang tua telah mendorong saya untuk selalu berprestasi di antara peserta didik, termasuk ketika saya menempuh pendidikan di luar negeri. Saya mendapatkan penghargaan, menambah semangat dan rasa cinta terhadap dunia pendidikan.